Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Saya percaya bahwa kita yang boleh hadir pada saat ini adalah orang-orang yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan. Dan pastinya kita juga adalah orang-orang yang sungguh luar biasa, amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum masuk dalam ibadah, mengingatkan kembali mungkin untuk dapat dicek kembali untuk alat komunikasi yang ada untuk dapat di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita. Karena kita akan fokus dalam pujian penyembahan kita, bahkan kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk hambanya Bapak Vincent yang telah hadir bersama dengan kita, yang akan mewartakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan juga salam Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini secara online melalui media Zoom. Tuhan Yesus berkati kita dan pastinya kita percaya bahwa dimanapun kita boleh berada, Tuhan melihat hati kita untuk senantiasa rindu memuji memuliakan Dia. Amin. Baik, sebelum masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan warta dan pengumuman POWI pada hari ini 23 Juni 2023. Yang pertama dapat kami informasikan untuk saldo POWI pertanggal 23 Juni 2023 minus 63.000 ya. Dan bagi Bapak Ibu ya, jemaat kasih Tuhan, bahkan saudara-saudari yang rindu untuk mendukung pelayanan kita di dalam pelayan POWI dapat menyalurkan berkat yang ada melalui persembahan syukur, melalui BCA, akun di 2531397012 atas nama Ibu Bendahara Bu Marcelina Wulansari. Atau dapat juga melalui scan QR, melalui Motion Pay di 081287135437. Dan saya percaya bahwa segala berkat yang kita berikan untuk pelayan Tuhan, pastinya Tuhan akan memberkati luar biasa lagi lebih daripada kita. Amin. Baik, kembali juga mengundang untuk saudara-saudari untuk boleh hadir bersama di tanggal 7 Juli karena minggu depan bertepatan dengan cuti bersama, jadi ibadah minggu depan ditiadakan dan kita akan kembali hadir di tempat ini pada awal bulan Juli, yaitu tepatnya tanggal 7 Juli 2023. Demikian pengumuman POWI pada saat ini. Tuhan berkati kita semuanya. Baik, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan memuji menyembah Dia. Dan kita mengatakan bahwa kita boleh masuk dalam tata sucinya untuk memuji menyembah Dia. Masuk dalam hadirat yang kudus. Pemazmur berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Dan kita katakan kini saatnya kita masuk dalam hadiratnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan, mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari sama-sama katakan kembali, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari puji.
Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari masuk kata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kembali katakan, kini saatnya berdiri di altar Tuhan. Ini saatnya berdiri di hati kami Tuhan. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari puji Dia. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Bapa dalam surga, itu pujian kami Tuhan, itu ucapan syukur kami Bapa. Oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Lautan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari yang boleh kami lalui. Bahkan setiap waktu yang Tuhan percayakan buat kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, di dalam kesempatan ini Bapa juga, kami rindu juga terus Tuhan untuk mengangkat setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah Tuhan kami yang sungguh luar biasa, sungguh baik dalam kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk menaikkan setiap pujian, penyembahan kami. Ampunkan kami Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh terus layak dan berkenan di hadapan-Mu. Urapi untuk ibadah kami Tuhan pada siang hari ini. Bahkan kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan, biarlah kuasa Tuhan boleh menyertai. Sehingga kami boleh diubahkan Tuhan. Kami pulang dari sini menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan menghidupi kebenaran itu ya Bapak. Terima kasih, kami akan terus Tuhan memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya
saya izin untuk membacakan satu Mazmur Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berkata demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dan kita percaya dan kita imani firman Tuhan, iya dan amin. Bahwa rasa syukur kita, penyembahan kita bukan cuma materi, tetapi apapun hidup kita untuk Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan berikan terbaik bagi Tuhan. Dan sama-sama kita angkat pujian dengan syukur kita. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Mari dengan sorak-sorai kita angkat pujian ini. Rasakan dan nyatakan sukacitamu di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita kembali angkat pujian saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Sorak-sorai, lepaskan masalah, lepaskan semuanya kepada Tuhan. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Berkemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kita akan mempersiapkan hati pikiran roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah pujian ini juga boleh menguatkan kita bahwa kita senantiasa hidup berjalan dalam Tuhan. Kita adalah sebagai orang-orang pemenang dan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Biarlah kita angkat pujian ini di dalam sikap doa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan kembali. Ku yakin Kau berfirman Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami undang hambanya untuk bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami diangkat, dipulihkan, disegarkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Engkau luar biasa, Engkau memberkati setiap kami. Engkau berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau sangat kami sambut di dalam kami dan di tengah-tengah kami. Ini hari yang telah Engkau tentukan bagi setiap kami ada di ruangan ini. Untuk menerima kebenaran yang tak tergoncangkan. Kebenaran yang akan kami hidupi. Kebenaran yang akan memerdekakan kami. Kebenaran yang akan kami bawa dalam kehidupan kami berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tunduk kepada kehendak-Mu di jam ini. Lewat pujian, penyembahan kami dan juga firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang bergairah dan haus dan lapar berkata, amin. Beri kemuliaan yang meriah dulu. Haleluya, haleluya. Terima kasih tim pemuji, pemusik yang luar biasa. Dan juga Bu Siska, Pak Iwan semua. Saya kenal semua namanya nih, ada 30 orang ya. Ada Santi, ada Agnes. Ya, saya tebak-tebak nih. Puji Tuhan, senang bertemu dengan teman-teman semua. Luar biasa. Hari ini tema yang saya mau bagikan sebenarnya di waktu yang lalu ya kita udah rencana ya, tapi akhirnya isinya juga berubah juga. Nah, tapi saya mau berbagi dengan teman-teman karena saya ingin kita mengalami kehidupan yang berbuah. Ya artinya karena gini,
banyak orang kita terima Yesus, kita menjadi anak Tuhan, tetapi hidup kita mungkin gak ngalamin hal-hal yang bersama dengan Tuhan ataupun mukjizat atau perkara-perkara yang luar biasa. Nah jadi saya rindu hari ini saya berbagi bagaimana kita berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam pekerjaan hari ini. Masing-masing ada yang bekerja, ada yang masih single, ada yang sudah menikah. Tetapi berjalan dengan Tuhan dan berbuah. Nah kita mau pastikan. Nah bagaimana kuncinya supaya kita berbuah, ya kan, mengalami firman Tuhan, bukan kata orang, bukan hanya yang bersaksi di mimbar ini ataupun di TikTok ya, yang bersaksi ataupun di video-video YouTube. Tetapi kita alami. Nah bagaimana? Mas kita maju lagi lihat. Nah firmannya bilang gini, Roma 1:17 bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Setuju semua, amin? Orang benar hidup oleh iman. Jadi kita nih orang benar, kita hidup oleh iman. Amin. Jadi ini kuncinya. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau apa saja yang kita kerjakan, itu menghasilkan berbuah bagi kerajaan Allah. Ini berbuah ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa berbuah artinya berhasil, sukses ataupun menghasilkan ataupun hal-hal yang dari pandangan Tuhan. Begitu ya. Nah ini kita bicara kita harus hidup oleh iman. Nah sekarang imannya ini jangan kaleng-kaleng imannya. Amin. Kita mau ngomongin iman yang benar nih. Next kita lihat lagi. Iman itu apa sih? Iman itu gini. Iman itu kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan. Jadi iman itu bukan saya percaya Tuhan akan melakukan apa yang saya rindukan, saya doakan. Enggak sekedar itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia firmankan. Jadi dasarnya adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan. Bukan saya punya mau. Nah jadi kalau saudara, saya pengen nih ada cowok gitu ya. Wah cowoknya ganteng, aduh ke gereja terus lagi ya. Ayatnya kena tahu 50 ayat lagi ya kan. Terus kita pikir, Tuhan aku percaya. Wah bahkan keliling rumahnya malam-malam gitu ya. Teman-teman gue ke rumahnya keliling-keliling, tumpang tangan gitu kan. Saudara iman gitu ya. No kita harus masuk kepada iman yang benar, iman yang hidup. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan. Nah ini rema, nih ngomongin rema. Rema itu kan bicara spesifik ya, perkataan Tuhan yang secara spesifik kepada kita. Jadi saya ingin kita tahu bahwa yang namanya iman adalah Tuhan, kita percaya Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan spesifik kepada saya. Nah contohnya gini, firman oleh bilur-bilurnya maka aku sembuh. Itu firman dikatakan Tuhan kepada semua orang. Semua anak Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita mau bicara apakah iman kesembuhan itu menjadi bagian kita, maka kita masuk lebih dalam lagi, kita mau pastikan bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita sehingga kita percaya bahwa Dia akan lakukan. Bukan sekedar kata-kata yang jargon umum, bukan kata-kata firman yang umum bahwa Tuhan akan menyembuhkan secara umum. Tapi kita sudah masuk lebih dalam, lebih maju satu langkah lagi. Kita percaya Tuhan akan lakukan buat kita. Personalize. Nah kita mesti masuk ke situ, pewahyuan. Jadi rema. Nah karena di titik iman yang hidup ini bukan iman yang mati, iman yang hidup. Ya kan kalau bahasanya Yakobus itu dikatakan iman yang dengan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati ya kan. Nah kita ngomongin iman yang hidup. Iman yang hidup adalah kita percaya Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan kepadaku pribadi. Jadi bukan sekedar umum. Makanya kita harus ini jadi berbobot atau sungguh-sungguh kita masuk ke dalam hidupan imanan kita. Karena kita gak mau iman yang kaleng-kaleng, iman yang nebeng, ya, iman yang mati. Tapi kita mau iman yang dasarnya adalah Tuhan punya perkataan, Tuhan punya mau atas kita. Nah inilah pewahyuan. Jadi di mana kalau saudara sekarang gini, kita kerja nih ya, sekarang kerja ataupun ada yang menikah. Nah kita mau masuk di dalam kita bekerja karena kita tahu, kita percaya bahwa MNC Vision adalah Tuhan punya kehendak buat saya di waktu ini. Nah kita mesti sampai ke situ, pewahyuan. Jadi imannya karena kita percaya bahwa Tuhan berkata siapa nama Anda, saya harus di MNC Vision. Regardless bahwa itu apakah itu ideal nggak ideal,
itu another thing. Tetapi bahwa Tuhan surga berkehendak saya ada di sini. Saya berkehendak berkhotbah di hari ini, di jam ini. Nah, kita mesti sampai kepada titik pewahyuan, iman yang hidup, ya kan? Nah, sekarang sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mengerti bagaimana kita menarik kita hidup benar-benar dari iman yang hidup, yang pewahyuan. Yang dasarnya bukan karena kata-kata orang, tapi kita percaya Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana saudara menerima rema, pewahyuan, atau perkataan Tuhan yang spesifik buat Anda, supaya Anda hidupi menjadi iman yang hidup. Karena apa? Di titik iman yang hidup ini, semua garansi surganya berlaku. Jadi kita masuk ke sini karena di titik inilah Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan menggaransi, dan di kita semua ayat-ayat firman itu berlaku. Aku sanggup cakap menanggung segala perkara bersama dengan Dia yang memberi kekuatan. Semua itu jadi genap. Bahwa semuanya turut bekerja untuk kebaikan, itu benar. Karena apa? Yang kita jalani adalah sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Nah, kita pengen ke titik itu, ya kan? Nah, sekarang bagaimana sampai ke sana? Next. Pertama-tama kita udah ngomongin yang lalu juga, kita waktu ngomongin kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir ya sekarang ini, apapun yang saudara teman-teman pikirkan, Tuhan gimana, apapun ya rencana, apapun keadaannya, yang pas diawali dengan satu kegalauan ataupun satu gimana ya. Nah, jawaban berikutnya adalah awalnya bagaimana yang kita perlu lakukan. Maka tentang apapun juga jangan kita khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini bicara doanya sungguh-sungguh percaya, makanya ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu bicara percaya, bahwa kita percaya. Nah, next lagi kita lihat lagi. Next, apalagi kata firman Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh itu gimana? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita harus doa iman adalah anggap percaya sudah Tuhan dengar. Nah, ini titik ini yang harus teman-teman masuki. Jadi waktu Anda doa, sekali aja doa. Anda percaya bahwa Tuhan sudah jawab. Perkara di buminya, itu belum dijawab, belum apa, itu urusan bumi. Tetapi bahwa Tuhan sudah dengar di roh dan sudah menjawab. Dan kita percaya Tuhan sudah jawab. Itu yang harus kita masuk di titik ini dulu. Bahwa kita berdoa, doa iman, kita percaya apa yang kita rindukan, kita minta, kita sudah sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sudah jawab. Bahwa kita belum ngelihat jawabannya, itu adalah urusan jasmaninya. Tetapi kita masuk dalam iman, bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan sudah jawab, telah menerimanya. Seperti waktu kalau kita lihat kitab Daniel, waktu Daniel berdoa, terus dibilang sudah dijawab sama Tuhan. Tetapi ternyata delay, ya kan, sampai ke buminya karena ada peperangan di dunia rohnya gitu kan. Nah, jadi itu urusannya waktu Tuhan, cara Tuhan. Amin. Kita nggak masuk ke situ, itu bukan ranah kita. Ranah kita hanyalah doa dan percaya sudah. Amin. Jadi waktu saudara berdoa nih, yang berdoa untuk jodohnya. Aku berdoa Tuhan berikan ini, aku percaya Tuhan sudah. Jadi anggap sudah. Makanya kata-katanya syukur. Aku bersyukur. Kenapa? Anggap sudah. Kalau syukur kan itu bahasa yang dipakai kita kalau udah terima. Makanya dibilang di Filipi 4:6 itu, nyatakan dalam doa dengan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu adalah bicara doa iman. Doa yang sudah sangat percaya menganggap itu sudah done. Nah, saya ingin teman-teman masuk ke sini. Jadi doa yang sungguh-sungguh dan anggap sudah. Walaupun physically-nya belum ataupun saudara belum menerima apa. Misalnya saudara berdoa untuk jodoh, belum ada jasmaninya, belum ada orangnya. That's another story. Itu adalah waktu Tuhan, cara Tuhan. Amin. Tetapi as for us, buat kitanya, kita berdoa dan kita percaya sudah jawab. Titik, tidur, nyenyak. Tuhan tidak tuli, jangan kita memanggil-manggil terus kita ulang-ulang ya gitu. Nah, kita ulang-ulang boleh, tapi tetap di dalam satu pikiran bahwa kita percaya Tuhan sudah dengar. Amin. Nah, itu pertama. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menerima rema? Nah, ini beberapa hal, 5 hal. Masuk, pertama, next. Pertama, kita harus masuk ke posisi netral. Netral. Bagaimana netral? Contohnya ini saya punya doa. Markus 14 ayat 36.
Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi permintaan saudara, bagi apapun yang kerinduan saudara dan saya, tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan kecil. Masalah uang kah, masalah apapun juga kecil. Semuanya gak ada masalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita masuk di dalam iman yang segitu pede bahwa Tuhan sanggup mengatasi keadaanku ataupun menjawab doaku. Makanya kita anggap terima. Tetapi kita mesti masuk ke yang kuning ini nih. Tetapi janganlah yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi biarkan kita di gigi netral. Ini yang penting. Kalau mau terima pewahyuan, kalau mau terima yang dari Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang mau perkataan Tuhan spesifik pada saudara dan saya, maka pertama-tama harus masuk dalam gigi netral. Sekesengsemnya, kita punya pikiran pengennya, tetapi harus didisclaimerkan di dalam doa kita, let your will be done. Walaupun saya pikir Tuhan ada A, si B, si C, kayaknya saya pikir si A lebih bagus loh Tuhan, si A gini. Boleh ngomong, boleh curhat sama Tuhan, tetapi tutup dengan doamu dengan tetapi lebih daripada yang aku pingin, yang aku tahu, yang aku anggap bagus. Tetapi yang penting bagiku adalah kehendakmu jadilah. Itu penting. Kita menaruhkan Tuhan di tahta dan kita menaruhkan kita sebagai manusia yang humble, kita memang tidak tahu apa-apa. Posisi ini membuat Tuhan bebas menaruhkan keinginan dan perkataannya dalam kita. Jadi as much as kita mau, nah saya dengan istri saya gitu ya, waktu kami menikah. Saya secara buminya saya naksir istri saya. Tetapi di dalam doa saya bilang Tuhan ya istri saya nih, ya saya lihat, saya belum kenal dia ya. Kalau kita lihat di jemaat gitu ya, di gereja, saya ketemu di gereja, saya 3 bulan menikah. Ya kan? Tetapi saya melihat istri saya, ya saya naksir oke. Tetapi saya di doa saya, Tuhan ini bagus, ini baik dia sini, ini. Tetapi Tuhan as much as I want it. Tetapi aku lebih penting Tuhan punya kehendak. Jadilah. Bagi aku lebih keren, lebih mantap kalau Tuhan punya kehendak dibanding aku punya pikir-pikir. Nah itu membuat Tuhan melihat kita sebagai humble, manusia yang humble. Dan Tuhan ditempatkan pada posisinya, He is the sovereign God. Dia tahu segalanya dan dia diberi ruang untuk melakukan kehendaknya yang ajaib, yang maha kuasa. Amin. Nah ini penting. Banyak orang doa tapi udah kayak mau menggurui ya, udah pengen di-approve yang ini aja nih Tuhan yang approve. No. Di tengah-tengah gemuruh Anda, misalnya Anda nih, masalah keuangan, pengennya hari besok dapat duit. Boleh ngomong sama Tuhan. Tuhan besok duit, besok. Tetapi harus tetap berikan ruang di ujung daripada doa saudara. Tuhan, as much as I want it, the money now, tetapi lebih daripada apa yang aku mau, aku lebih suka, lebih mau kehendakmu jadi atasku. Itu lebih keren. Lebih cool. Itu harus kita taruhkan di posisinya dulu. Amin. Jadi supaya kita nggak terperangkap dengan satu kesailoan karena kita polusikan dengan kita punya keinginan, yang keinginan kita kan dangkal dan keinginan kita kan nggak ilahi. Tapi yang kita tunggukan adalah perkataan Dia. Tuhan punya kehendak. Nah jadi yang pertama itu, pastikan kita masuk dalam posisi netral. Di tengah-tengah Anda mungkin punya pengalaman, ya mungkin tahu bahwa mungkin Anda adalah orang engineering secara sound system broadcasting, ya kan? Anda tahu, terus Anda bilang, Tuhan gini ya, jadi mestinya aku pasang speakernya di sini ya. Ini karena kan tapi ujung daripada doanya, Tuhan tapi Engkau lebih tahu, Engkau maha tahu, Engkau ya berikan aku hikmat di mana aku harus menaruhkan speaker ini kasarnya gitu ya, supaya lebih baik buat broadcasting ini misalnya. As much as saya taunya sih bagusnya gini, boleh ngomongin. Boleh diungkapin, boleh diajukan, boleh ditekan, ya misalnya di-convince gitu. Tapi ujungnya kerendahan hati kita menaruhkan Tuhan, tapi aku tahu Engkau lebih tahu. Aku lebih suka Tuhan beri aku hikmat apa yang Kau mau. Nah itu yang penting, amin. Jadi yang pertama posisi netral ya. Walaupun semenggebu-gebunya Anda, sepengetahuan sejago-jagonya kita harus masuk ke gigi netral. Amin. Dan ini Goa Getsemani adalah ajarannya. Bagi Tuhan Yesus menghalaukan musuh di Taman Getsemani gampang.
Bagi Tuhan itu menjungkir balikan semuanya gampang. Tetapi Tuhan Yesus masuk kepada kehendak ilahi dengan dia membiarkan yang penting agenda Bapaknya lebih penting daripada agenda dia. Bahwa Tuhan merubahkan saudara, kasih duit saudara sekarang 2 miliar gampang. 3 miliar kasih cowok besok mau keluar ruangan bisa. Tetapi kita mau dengan rendah hati membiarkan Tuhan punya plan terjadi lebih baik daripada kita punya mau. Amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, next. Selaraskan kehendak kita. Nah ini di titik ini nih. Jadi kita tahu bahwa kita mesti selaraskan kehendak kita. Di tengah-tengah waktu saudara minta, langsung begitu saudara minta muncul nih 3. Kehendaknya kita, daging kita, mau-maunya kita. Kehendak Tuhan yang murni dan juga dunia ya. Segala polusi dunia punya kehendak mau-maunya tren-tren dunia ya kan. Nah ini muncul. Nah sekarang kita mesti masuk ke fase kita mau yang Tuhan saja. Yang kuingini engkau saja. Nah, bagaimana kita sampai ke sini? Nah, ini ada satu ayat yang penting sekali. Next. Mazmur 37 ayat 4 bilang gini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Next lagi. Jadi yang penting adalah jaga sukacita. Jadi Tuhan gini loh. Kan kayaknya ayat ini bilang gini ya, kalau kita bergembira karena Tuhan bukan karena keadaan ya. Kalau karena keadaan ya kalau lagi gak ada duit cemberut ya kan. Gak ada ini cemberut. Tapi kalau yang namanya karena Tuhan selalu Tuhan sanggup membuat sukacita buat kita. Amin. Nah kenapa kita perlu masuk ke sukacita ilahi ini? Karena kondisi ini seperti saudara menanam perlu kondisi daripada tanahnya kan. Nah, kalau saudara di dalam saudara berdoa, maka saudara harus jaga sukacitamu. Karena di dalam sukacitamu jiwamu empuk, jiwamu lunak. Tuhan bisa menaruhkan keinginannya dengan bebas kepada kita. Sehingga keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Jadi sebenarnya keinginan Tuhan yang dititipkan ke saya dan saudara. Sehingga kalau saudara kemudian sampai kepada kehendak itu, keinginan bahwa ya Tuhan mau ternyata si A ya misalnya ataupun kita melakukan ini ya gitu kan. Nah sebenarnya Tuhan menaruhkan keinginan perkataannya ke jiwa kita, ke roh kita dan kita setuju. Terus kita berpikir itu adalah keinginan kita padahal kalau nanti terjadi sebenarnya adalah karena itu adalah keinginan Tuhan yang dititipkan ke kita. Sehingga kita masuk di dalam pewahyuan rema. Karena yang kita percaya bahwa kalau saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati bukan kata orang general. Tapi kita yakin, sangat yakin, I know and I know Tuhan akan berkati. Walaupun keadaannya kayaknya gak ada groundnya. Tapi saudara merangkap di hati saudara bahwa adalah kehendak Tuhan for me and my family to be blessed. Titik. Karena apa? Saudara dalam kesukacitaan Anda, Tuhan menaruhkan keinginan planningnya ke dalam kita sehingga kita pun tinggal menerimanya. You just receive it. Karena apa? Ini peristiwanya supernatural. God giving His dream to our heart. Kenapa? Karena hati kita empuk karena kita sukacita. Makanya banyak orang ketika lagi gundah gulana dibawa keadaannya diajak iblis buat supaya dia gak sukacita. Kenapa? Tidak bersukacita adalah musuh pewahyuan. Jadi makanya kita mesti saling bergembira, saling menghibur, saling menopang. Karena apa? Itu adalah kondisi kita bisa menangkap yang dari Tuhan. Kalau jiwa kita kesel, kita marah-marah, maka kita menutup hati kita keras. Sehingga Tuhan gak bisa menaruhkan. Ya Tuhan intervensi, dia bisa. Terserah Tuhan juga. Tetapi kan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Dengan dia katakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi keinginannya sebenarnya keinginan Tuhan yang dititipin ke kita, terus kita berpikir, aduh Tuhan kasih keinginanku. Padahal sebenarnya karena itu keinginannya Dia. Agendanya Dia yang ditaruhkan di hati dan saudara muncul. Saudara tentunya timbul keinginan sepertinya yang A. Nah dari mana? Karena sebenarnya peristiwanya di belakang sana, di dalam dapur hati saudara, peristiwanya supernatural. Tuhan menaruhkan kerinduannya di dalam hati saudara. Sehingga saudara hanya tinggal ikut. Itu adalah sebenarnya kehendak Tuhan. Amin. Nah jadi itu yang kedua. Nah
Di dalam kehendak ini kita ngerti bahwa ini pun diuji buktikan oleh waktu. Makanya ada waktu. Contohnya gini, kalau saudara mau tahu dari yang mana yang kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan semakin lama makin kuat. Kalau yang bukan dari Tuhan diuji oleh waktu dia memudar. Karena memang bukan ilahi, gak supernatural. Bukan Tuhan, tidak maha kuasa. Tetapi kalau itu adalah kerinduan Tuhan, maka saudara bisa coba trying to postpone it. Semakin kuat itu akan mengejar saudara. Yunus contohnya gitu ya. Dia mencoba menghindar dari kehendak Tuhan. Dia mau lari kemanapun juga, itu hanya kembali membawa dia. Dan kedua lagi, kalau saya selalu kalau konseling gitu sama teman-teman, saya bilang gini. Kalau kamu mau, ini apakah ini kehendak Tuhan apa enggak? Oke, gampang. Lawan aja. Coba aja lawan. Kalau yang ada dalam hatimu adalah kehendak Tuhan, saudara dan saya tidak bisa lawan. Kayak air aja, kayak bola saudara masukin ke bak air, saudara makin tekan, makin dia membual keluar. Yunus makin melari dari kehendak Tuhan, makin dia dilempar dari mulut ikan paus. Karena apa? Kehendaknya ilahi, penuh kuasa. Jadi itu yang kita harus ngerti. Jadi ketika saudara memurnikan hati saudara, saudara menyortir di dalam hati saudara, membiarkan di dalam kegembiraan, sukacita karena Tuhan, bersyukur selalu. Saudara membuat hati saudara lunak dan Tuhan bisa dengan leluasa menaruhkan kerinduannya, keinginan planningnya ke dalam hati kita. Sehingga akhirnya keinginan Tuhan dan keinginan kita menjadi satu. Dan diuji oleh waktu, terbukti bahwa itu makin hari makin kuat. Makin yakin, mau dilupain makin kuat. Gak bisa. Dan kita mencoba menghindar, dia makin nongol. Nah itulah kehendak ilahi. Saya ingin teman-teman semua jangan hidup ini berdasarkan hanya ngikutin tren. Tapi masing-masing dalam iman. Iman yang hidup. Karena pewahyuan, rema yang dari Tuhan yang kita bicarakan hari ini. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ujilah segala sesuatunya dan peganglah yang baik. Ya ujilah dengan firman Tuhan. Pastinya ketika saudara menantikan kehendak Tuhan, saudara kita uji dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kehendak yang muncul di hati saudara itu bukan selaras dengan firman Tuhan, maka itu bukan. Tetapi banyak kan kayak misalnya saudara ngomongin, ya nih saya ngomongin yang muda-muda jadi ya, misalnya ada ya mau bicara si Joni atau si Alfred gitu kan misalnya gitu ya. Saudara di antara dua nama ini gitu kan, maka saudara antara nama Joni sama Alfred gak ada di Alkitab. Tidak boleh pacaran dengan namanya Joni, tidak boleh namanya Alfred, gak ada. Jadi aman gitu kan. Jadi kan kalau dalam hal-hal seperti itu ya berarti oke gitu ya. Tapi kecuali kalau ternyata ditemukan dia hobinya sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah berarti gak sesuai. Gitu kan. Nah itu ujilah, jadi uji dengan firman Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan taruhkan itu akan selaras dengan firman-Nya. Amin. Nah itu yang ketiga. Keempat. Minta dan sadari tanda dari Tuhan. Amin. Nah jadi boleh saudara minta tanda dari Tuhan. Tapi juga tetap dalam konteks yang tadi. Let your will be done. Jangan ngotot gitu ya. Tanda, kalau gak tanda saya gak mau. Ya gak bisa gitu. Tetap aja Tuhan kalau boleh tanda. Tapi terserahmu deh lah gitu loh. Nah itu selalu. Kerendahan hati kita selalu harus ada. Bahwa kita minta tanda, kemudian kalau enggak, ya kita ada di dalam kesadaran bahwa ketika saudara, sebenarnya ketika saudara meminta atau lagi menggumuli sesuatu, maka saudara ketika saudara menjaga sukacita, ya jaga sukacita, jangan jahat sama orang lain, jangan. Gak cocok, itu bukan iklim pewahyuan. Tapi saudara baik, berbagi, memberi, ya, bersukacita, itu saudara membuat hati saudara lunak. Dan saudara akan menjadi jiwa roh kita menjadi sensitif terhadap yang dari Tuhan. Nah ini yang kita perlukan. Sehingga kita bisa menangkap ketika Tuhan kasih tanda, kita menangkap, oh ini Tuhan. Bisa saja gini loh. Contohnya, misal saudara lagi nunggu bus gitu ya, tiba-tiba busnya lewat, Transjakartanya gitu lewat. Ternyata ada iklan, ya kan. Terus iklannya bilang gini, mari kita ke gunung, ya kan. Nah saudara waktu melihat kata-kata mari kita ke gunung, saudara lagi berdoa, apakah saya ke gunung atau ke ini gitu misalnya ya. Nah saudara ketika melihat itu melintas, roh saudara menangkap.
bahwa itu Tuhan bicara bahwa Tuhan mau saya ke gunung, misalnya gitu ya. Nah, tapi kenapa saudara bisa menangkap dan saudara ada, saya kalau ada Roma 8:14 saudara bisa 16 di rumah bisa bilang, dikatakan sana roh Allah dan roh kita bersaksi. Jadi waktu saudara terjadi pewahyuan itu sebenarnya kayak ada peristiwa rohani di dalam hati kita yang terjadi, roh kita dan roh Tuhan itu bear witnessing, kayak bersaksi. Kayak saudara ke notaris, dua pihak itu bekerja, tanda tangan agree, ya sepakat. Nah itu terjadi dalam hati kita sebenarnya. Jadi surga dan saudara itu come to a point agree. Nah itu terjadi ledakan sehingga saudara menyadari walaupun ya itu kan bus kan lewat tiap hari. Tetapi saudara menangkap itu sebagai suara Tuhan bagi jawaban saudara. Nah itu kenapa bisa saudara menangkap itu? Karena saudara menyadarinya. Gak bisa dijelasin, gak bisa dikonferensi perskan. Karena itu sifatnya ilahi, terjadinya supernatural, roh to roh. Dan saudara menangkap itu sebagai pewahyuan, God is speaking to me. So ya saya gak ngerti sih kenapa gunung, tapi pokoknya saya percaya, I know God wants me to do this. Nah kalau itu yang saudara alami saudara, maka semua pewahyuan itu bergenap di hadap saudara. Kenapa? Saudara akan cakap menanggung segala perkara. Saudara akan sampai kepada fulfillment. Kenapa? Sifatnya yang dari Tuhan adalah hanya satu jalan keluarnya, penggenapan. Kalau Tuhan sudah berfirman pasti digenapi. Timing, waktu bukan punya kita, cara bukan punya kita, tetapi penggenapan milik Dia. Amin. Jadi saya ingin teman-teman menyadari bahwa ketika saudara minta, saudara boleh minta tanda tapi dengan kerendahan hati tadi. Tapi yang penting adalah ada di dalam suasana selalu rendah hati untuk menerima. Jadi jangan sampai kita gak mau dengar orang tua. Nah di dalam tengah saudara menanti jawaban Tuhan, apa suara Tuhan bagi hidup saudara. Saudara harus baik sama orang, jangan sombong ya kan. Jangan orang tua tahu apa sih. Tuhan bisa ngomong lewat orang tua, orang yang gak seiman. Tuhan bisa ngomong lewat speaker, Tuhan bisa ngomong lewat bunga, lewat karpet, lewat apa saja. But our spirit can recognize it. Roh kita bisa mengenali itu. Waktu tiba-tiba ada teman lagi ngobrol tiba-tiba iya ini terus saudara langsung dek. Saudara orang nggak ngerti. Tetapi saudara di dalam hati saudara ngerti bahwa ini Tuhan sedang ngomong sama saya. Karena saya lagi menggumuli ini dan saya membiarkan let His will be done dan saya terus bersyukur sama Tuhan, terus menyembah, terus bersuka cita, terus baik sama orang, lakukan firman. Dan maka saya hari ini menangkap Tuhan berbicara lewat apapun. Jadi harus open. Be open, God can speak. Even kayak waktu itu Babelium, Tuhan bicara lewat donkey, lewat keledai ya kan. So kayak God can speaking, bisa ngomong lewat apa saja. Saya pernah satu waktu saya lagi nanya Tuhan apakah Tuhan mau saya dalam keadaan ini, saya pengennya gak gini Tuhan. Tapi Tuhan berikan aku kehendak-Mu, apakah Engkau memang menginginkan aku begini. Totonya ada seorang hamba Tuhan ngasih saya kue lapis Surabaya. Saudara, saya lagi rindu minggu itu lagi suka karena ada yang pernah ngasih lapis Surabaya, suka. Nah jadi ketika saya lagi bertanya apakah Tuhan mau mengizinkan saya melewati keadaan ini yang saya pengennya sih gak kayak gini gitu kan. Tetapi ketika saya menerima lapis Surabaya itu, saya langsung tahu Tuhan mau saya lewati. Jadi saya lewati keadaan yang belum seperti maunya saya, tetapi beda. Karena apa? Sekarang saya melewatinya dengan pengertian, dengan kesadaran roh bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Beda. Saudara ada dalam masalah tetapi Anda mengetahui bahwa inilah kehendak Tuhan kayak Tuhan Yesus. Memang itu adalah Via Dolorosa. Memang dia harus menderita tetapi dia menyadari itu adalah kehendak Bapaknya. Beda. Berarti apa? Bebannya tuh di-carry oleh Bapaknya. Saudara mengalami menjalaninya tapi bebannya di-handle oleh Tuhan. Orang mungkin lihat saudara kok bisa kuat ya? Sebenarnya karena apa? Karena yang kayak seperti Maria. Bagaimana mungkin terjadi? Roh Kudus akan menaungi engkau, overshadowing you, take over. Jadi Tuhan akan ambil alih. Saudara hanya kayak peran, kalau kita di sinetron peran doang, padahal yang tanggung jawab produsernya. Nah itu yang terjadi. Nah saya ingin saudara menyadari ini dan peka. Yang kelima. Tunggu waktu Tuhan tadi lagi. Damai, nah ini dia. Kalau kayak Filipi 4 ayat 7 ini bilang gini. Bagaimana ketika kita mengalami pewahyuan? Ya kan, ini adalah gambaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi ayat 7.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang akan saudara alami. Jadi saudara gak ngerti tiba-tiba ada damai sejahtera yang menaungi saudara. Dan itu melampaui akal saudara. Mungkin saudara pikir yang tadi ya. Kok gunung, kok segala macam. Tapi kok saya, tapi tiba-tiba hati saya ngerti bahwa ini adalah Tuhan mau buat saya. Walaupun saya selama ini kemarin-kemarin saya argue gitu ya. Kayaknya kan kalau gunung kan gini, kalau ini kan gini, kalau ini kan gini. Tetapi ketika saya menerima, waktu saya melihat lagi nunggu di bus, tiba-tiba bus itu lewat dan berkata gunung itu. Maka tiba-tiba damai sejahtera itu saya alami. Melampaui segala akal dan saya submit, saya taat. Saya merasa damai banget dan hati dan pikiran kita selaras. Gak ada berdebatan. Nah ini yang orang gak bisa ngejelasin, orang gak ngerti. Karena ini peristiwanya pribadi, spesifik di saudara. Jadi saudara merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, melebihi pengetahuan saudara. Mungkin sebelumnya saudara berpikir kayaknya bagusan jawabannya yang A, tapi tiba-tiba saudara melihat ada B. Dan saudara menangkap B itu adalah sesuatu yang luar biasa masuk dalam hidup saudara. Dan saudara merasakan damai sejahtera yang saudara gak ngerti. Kayaknya aku menerima B adalah yang terbaik. Gak ngerti sebelumnya saya argue B itu terbaik. Tapi sekarang I know and I know. God is speaking to me. Dan hati saya dan pikiran saya selaras. Gak ada perdebatan. Gak semuanya setuju. Makanya terjadi damai sejahtera. Dan saudara bisa mengerti bahwa Tuhan berkehendak. Nah makanya kalau ini yang terjadi dalam hidup saudara, maka saudara akan alami. Next lagi kita lihat. Peristiwa ini saudara akan masuk di dalam satu pengertian di dalam diri saudara. Aku tahu dan aku tahu dan aku tahu benar. Dan di dalam titik pewahyuan ini rema saudara terima. Saudara menerima jawaban yang perkataan yang spesifik bukan kata orang tapi Tuhan memang berbicara bagi saudara. Dan di keadaan ini next lagi ini terjadi semua ayat ini. Dikatakan Roh Kudus menaungi engkau. Jadi Roh Kudus akan memampukan kita terjadi. Next lagi, no longer I, kata-kata Galatia 2 ayat 20. Hidup yang aku hidupi bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Jadi itu terjadi di mana? Ketika saudara mengalami pewahyuan, maka ketika saudara sedang menjalani apa yang Tuhan kehendaki, maka saudara bukan saudara lagi, diambil alih oleh Tuhan. Saudara hanya penyerta. Ngikut apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saudara. Apa yang lagi terjadi dalam keadaan ini, next lagi. Saudara cukuplah, kata-kata yang katanya cukuplah kasih karuniaku. Artinya apa? Ketika saudara dipanggil dalam satu apapun yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup saudara, maka cukuplah kasih karunia Tuhan. Cukuplah kemampuan kesanggupan ilahi Tuhan bagi saudara untuk menjalaninya dan menggenapinya sampai pada penggenapannya. Next lagi. Dimampukan ya kan, Filipi 4:13. Bersama aku cakap menanggung segala perkara bersama dengan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu terjadi di mana? Ketika saudara hidup dalam iman, iman yang hidup, iman yang karena rema bukan kata-kata orang tapi karena kita pribadi menyadari, mengetahui I know and I know. Tuhan mau saya lakukan ini. Tuhan mau, saya ingin saudara, kayak sekarang kita semua kerja. Saya ingin semua ada di dalam knowing bahwa saudara tahu bahwa saudara harus bekerja di MNC Vision at this point. Karena kalau enggak, gundah gulana. Kenapa ini. Tapi kalau saudara bayangin, kalau saudara tahu bahwa Tuhan menghendaki saya ada di sini. Wow, beda. Keadaan boleh enggak, bukan berarti semuanya jalan tol memang. Tetapi semua berlaku nih. Cukuplah kasih karuniaku. Dimampukan, no longer I, Tuhan yang pegang kendali. Maka Roh Kudus menaungi kita. Atau lagi, next. Semuanya yang terjadi dalam keadaan saudara akhirnya jadi turut bekerja hanya untuk kebaikan. Garansi surga udah. Jadi boleh terjadinya kayaknya gonjang ganjing whatever. Tapi semuanya hanya akan jadi satu titik menuju satu titik kebaikan. Nyaman kan? Belum lagi next lagi deh kalau saya ini tambahan nih. Nah ini kondisi ya waktu kalau saudara lihat di Matius 16 ya, tapi saya cepat aja. Waktu itu ini bawahnya nih ya. Kata Tuhan Yesus nanya, menurut kamu siapa aku Petrus kepada murid-muridnya? Terus Tuhan bilang, engkau adalah nabi, engkau adalah gitu. Tapi terus 15 bilang nih, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus nih, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Terus kemudian, next lagi. Maka kata Tuhan Yesus yang terjadi buat Petrus, maka kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. Jadi kondisi pewahyuan adalah ketika saudara membiarkan Tuhan Roh Kudus di dalam kita berbicara.
Jadi waktu momen pewahyuan, momen rema itu, saudara seperti Petrus ini. Bukan Petrus punya mau, tapi surga punya mau yang saudara katakan. Nah akibatnya kalau itu yang terjadi pewahyuan iman saudara yang hidup, maka garansi surganya berlaku. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Maka Tuhan mau kita jadi gereja, kita kan gereja ya. Kecil kita manusia ini, kita masing-masing kita gereja. Bukan hanya gereja gedungnya, tapi kita ini gereja. Tuhan mau kita berjalan dalam hidup ini sebagaimana Tuhan bilang kepada peristiwa ini bahwa dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan mau kita berjalan dalam kekokohan, fruitful, berbuah karena dasarnya adalah pewahyuan. Dasarnya adalah pewahyuan, bukan kata orang. Dan kalau itu yang terjadi, aku akan mendirikan jemaatku. Dan apa yang terjadi kalau saudara mengalami pewahyuan, rema Tuhan bagi hidup saudara, alam maut tidak akan menguasainya. Itu garansinya. Keadaan boleh gonjang-ganjing, boleh, memang tidak berarti smooth keadaannya. Tetapi alam maut tidak boleh ada yang colek saudara. Surga guarantee, surga back you up. Dan kemudian kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tuhan kasih kuncinya, setiap masalah yang terjadi Tuhan kasih kuncinya. Memang gak dikasih di depan kuncinya semua, tetapi ketika ada situasinya kuncinya ada. Karena Tuhan yang bawa saudara ke situ. Dan apalagi yang terjadi, saudara punya otoritas. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. You are in a position authority by God. Memang ada tantangan, memang ada situasi, tetapi otoritas ilahi ada dalam saudara. Nobody can mess you up. Gak ada orang yang berani semena-mena dengan saudara. Kenapa? Surga guarantee you. Amin. Saya mengundang pemusik pemuji. Haleluya. Saya ingin teman-teman semua hari-hari di depan saudara berjalan penuh berbuah. Karena apa? Saudara berjalan bukan kata orang. Tetapi karena iman yang hidup. Karena saudara menerima secara pribadi bahwa it is God's will for me. Bukan kata trennya hari ini di teman-teman PD Powi. Bukan karena kata mama, kata papa. No, no. But I know and I know and I know and I know God wants me to do this. God wants me in this. Nobody can mess you up. The guarantee is there. Heaven backs you up. Holy Spirit anoint you. You will be capable. Engkau akan sanggup cakap menanggung segala perkara bersama dengan dia. Orang boleh goda saudara. Orang boleh meragukan saudara. Orang boleh bilang gak mungkin kamu kayak gitu. Gak mungkin. Tapi saudara punya kesanggupan ilahi itu untuk berdiri teguh. Cannot be moved. Kayak ada lagu yang bilang. I cannot be moved. Lord, I say of the Lord, you are my healer. You are my redeemer. Saya ingin saudara, I love you. Itu sebabnya saya ingin saudara hidup di dalam hidup yang berjalan yang berbuah. Karena saudara bukan kata orang. Tapi karena saudara meyakini bahwa adalah kehendak Tuhan engkau ada dalam posisi ini. Di dalam perbuat tindakan ataupun kegiatan ini. Sehingga saudara, kalau saudara ikut persekutuan seperti ini. Saya ingin saudara sampai dalam pewahyuan bahwa Tuhan menginginkan saya ada dalam persekutuan POWI. Bukan kata tren, kalau tren 20 orang gak datang, saudara gak datang. Tapi kalau saudara sampai pada pewahyuan, nobody gak datang, saudara akan datang di situ. Karena apa? Yang terjadi dalam hidupmu adalah Tuhan speaking to you. Bukan lagi manusia, bukan lagi flyernya yang dibuat oleh Pak Iwan, Ibu Siska, no longer I, but God is in me. Dan saya ingin teman-teman semua come to that point. Engkau yang berkeluarga, engkau punya keputusan di dalam langkah-langkah keluargamu, pribadimu sebagai yang masih muda. Saya ingin saudara enggak lagi sama seperti kemarin. Whatever you do, karena engkau tahu Tuhan punya kehendak dalam hidupmu. Saudara enggak akan diumbang-ambingkan. Dunia ini penuh banyak tantangan, penuh banyak godaan, penuh banyak tawaran. So kalau saudara dan saya tidak berjalan dalam pewahyuan, tidak berjalan setiap langkah dengan kepastian bahwa adalah kehendak Tuhan. Saudara melihatnya sebagai pewahyuan dan saudara menjadi batu karang yang kokoh. Tuhan, Engkau berbicara. Bapa Surgawi, aku berkata-kata kepada setiap teman-temanku, saudara-saudaraku.
mereka tidak pernah sama lagi. Mereka telah menerima the incorruptible word of God. Mereka telah menerima firman kebenaran iman. Dan hidup mereka tidak pernah sama lagi. Mereka akan berjalan berbuah. Karena mereka akan datang padamu. Mereka akan menerima yang daripadamu. Sehingga mereka bukan lagi orang-orang yang biasa yang diombang-ambingkan oleh dunia. Tetapi adalah perkataanmu yang dihidupi setiap kami. Tuhan, aku menghardik setiap kegalauan, setiap ketren-trenan, ikut-ikutan. Tetapi siang hari ini is a moment of decision in your presence. Setiap kami Tuhan masuk dalam pewahyuan. Karena kami orang benar, kami hidup karena iman yang benar, iman yang hidup. Sehingga kami bisa buktikan. Sehingga kami alami damai sejahtera yang melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, materaikan kebenaran firman-Mu untuk kami hidupi. Dan terima kasih untuk jawaban, terima kasih untuk keinginan-Mu. Let your will be done. Let your will be. Di atas banyak kehendak yang ada di ruangan ini Tuhan dalam setiap pribadi kami. Tetapi kami datang padamu dengan rendah hati. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Lebih daripada yang kami mau, kehendak-Mu jadilah. Itu lebih penting, itu lebih baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa doa-doa kami Tuhan dari persekutuan kami Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami berdoa bersyukur Tuhan selalu pimpin kami. Tuhan berkati kami dalam kesehatan. Tuhan luputkan Indonesia. Luputkan keluarga kami. Luputkan setiap kami Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati, melimpahkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk siapapun yang ambil bagian dalam persekutuan kami di POWI ini Tuhan. Tuhan Kau memberkati Bu Siska, Pak Iwan dan semua tim yang ada Tuhan. Dalam setiap rencana-rencana, setiap ibadah-ibadah dan setiap persekutuan ataupun rencana-rencana Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini bersahati. Berdoa bagi Bapak Haritanu dan keluarga, Ibu Liliana. Tuhan memberkati senantiasa beri hikmat dalam anugerah-Mu Tuhan untuk memimpin grup kami. Beri terobosan, perkenanan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu berlaku Tuhan. Berkati Tuhan, berkati keluarga, berkati dalam kesehatan. Dan hari ini Tuhan, kalau putrinya Tuhan, Ibu Valencia akan melangsungkan resepsi pernikahannya setelah pemberkatan yang Kau nyatakan bagi mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa, berkati Tuhan pernikahan resepsi sebentar malam, sebentar sore hingga malam hari dan besok hari. Tuhan memberkati, lindungi, pagari dengan kuasa darah Yesus. Berkati Glass House, Park Hyatt Tuhan. Berkati semua tamu, biar kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu atas keluarga ini Tuhan boleh kami rasakan. Berkati Tuhan setiap rencana, agenda, acara Tuhan. Dan tamu-tamu semua. Bahkan pejabat-pejabat yang Kau terundang. Tuhan berkati. Kami berserah hati Tuhan memberkati acara ini Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan berkati Valencia Tuhan dan juga Kevin Tuhan. Berkati di dalam pernikahan mereka, perkenanan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, tuntunan-Mu atas kehidupan pernikahan mereka Tuhan. Dan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa juga untuk Bapak Hari Sutanto Tuhan. Yang memimpin grup kami di MNC Vision Tuhan. Dan juga tim BOD yang ada Tuhan. Berkati MNC Vision, K-Vision Tuhan. Semua manajemen Tuhan campur tangan beri hikmat. Untuk kami beri hikmat dan terobosan. Pintu-pintu yang terbuka Tuhan. Customer-customer yang loyal dan bahkan Tuhan pelayanan yang luar biasa Tuhan. Tuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap sales, setiap customer-customer baru. Tuhan berkati customer-customer kami yang ada juga Tuhan. Biar mereka boleh menikmati dan kami boleh do our best untuk give the service yang terbaik. Berkati Tuhan setiap upaya kami, setiap rencana kami. Terima kasih untuk 2023 sampai half year ini Tuhan, setengah tahun. Tuhan pimpin menghabisi setengah tahun kemudian. Dan juga akhiri 2023 dengan gemilang-gemilang bersama dengan Tuhan. Tuhan kami berdoa khusus juga untuk Bu Siska Tuhan. Di dalam masa purna tugasnya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pewahyuan-Mu dalam hidupnya. Dan dia akan masuki musim pewahyuan yang baru. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Dia cakap menanggung segala perkara bersama dengan Engkau yang memberi kekuatan. Dan semuanya telah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Ibu Siska, keluarga dan juga kepemimpinannya di MNC Vision K-Vision Tuhan.
Berkati Tuhan senantiasa kesehatannya. Tuhan berkati senantiasa rencana-rencananya. Lebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan pakai menjadi alat berkat-Mu. Jadi berkat lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memberkati Ibu Siska. Terima kasih for your faithful servant. Terima kasih teladannya. Terima kasih untuk life example. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Siska. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa juga untuk setiap karyawan MNC Vision semuanya yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua anak-anak-Mu jadi berkat, apa saja mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk saudari Asima Silahi yang ibunya baru saja meninggalkan keluarga, berpulang bersama denganmu Tuhan. Berkati, kuatkan, teguhkan penghiburan-Mu Tuhan. Semua Tuhan atur baik. Dan biarlah kemuliaan-Mu nyata atas keluarga Ibu Asimah Tuhan Silahi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk bagi bangsa Indonesia Tuhan. Bagi Bapak Jokowi dan juga semua menteri, wakil presiden Tuhan. Semua badan-badan MPR, DPR, Polri dan juga Akabri Tuhan. Berkati semua Tuhan. Semua dalam takut akan Tuhan. Di dalam hikmat-Mu Tuhan. Berkati Indonesia Sabang sampai Merauke. Seluruh aspek kehidupan kami berkati. Tuhan berkati election di tahun di depan Tuhan. Semuanya baik. Kami perkatakan damai sejahtera untuk setiap pulau-pulau, setiap negeri, kota-kota. Dalam nama Yesus. Beri hikmat bagi pemimpin-pemimpin partai, bagi Pak Hari Tuhan dalam memimpin Partai Perindo untuk jadi berkat bagi Indonesia. Dalam politik kami Tuhan. Berkati seluruh jajaran, caleg, semua calon, semua kuduskan. Semuanya menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya. Bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk pewahyuan yang kami terima. Dan kami mau akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Mari sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan memberkati, haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Vincent sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga